Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Medan. Jumpa lagi bersama saya Lani Saya Tari di acara favorit kita lah ya kan. Ya, pastinya kita akan memberikan 3 berita terupdate dan teraktual pastinya. Benar sekali. Nah, langsung aja nih mengenai seorang petugas nih deh. Tugas parkir yang sedang bekerja. Jadi terekam CCTV terlindas bus Trans Metro Daily di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Daily, Kota Medan pada hari Senin semalam. Waduh. Jadi petugas partai yang bernama Hendrik itu terlintas di angkutan dalam kota saat hendak memarkirkan sebuah mobil pribadi. Waduh. Hendrik mana nih? Yang pasti bukan Hendrik kita kan? Oh iya, pikir tadi Hendrik, karena tadi jumpa kan, Hendrik Gempal kan? Hendrik Gempal, si gendut. Jadi Fandi Golia, warga sekitar mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11 WIB. Jadi saat itu korban sedang memarkirkan mobil Avanza yang mau keluar nih, Dek. Oh iya. Namun saat hendak mau mundur mobil itu, bersenggolan lah dengan bus Metro Daily dan korban itu terjatuh kemudian terlindas bus yang datang dari arah Pajak Usu. Aduh, ngeri kali ini kayaknya ya. Oh berarti dia udah tersenggol sama minibus, terus nggak lama kemudian datang Metro Daily. Minibus kan Avanza kan minibus. Oh iya betul. Iya kan? Sama terus kena Metro Daily pula lagi tuh, aduh. Nggak lindas Metro Daily gitu ya, udah terjatuh. Kau ngerasa sih nggak sih kalau Metro Daily itu sekarang agak kencang-kencang? Iya agak kencang ya agak kan sekarang. ugal-ugalan. Iya. Aku sering jumpa di daerah kota apa? Mana? Yang di ini deket apa sih jalan apa namanya deket kompetitor kita itu? Kesawan. Di situ juga. Nasution. Iya. Aku sepanjang jalan Kesawan. rumahku. Orang kan, ini tahu kompetitor. Rumahku kan negara api kan di sana kan. Dari Tembong. negara api sampai ke sini Hah? kenceng. Dan itu kalau di jam-jamnya itu kan kalau nggak pagi, siang, malam itu kan ngebut juga. Kan ngeri ya kan lihat nih ya kan. Padahal dulu anakku yang dek tayo sekarang udah diem aja dia semenjak kencang itu gak berani lagi ngomong tayo deh. Oh kencang bawanya ya. Kencang. Aku juga pernah duduk di Aku dalamnya belum juga pernah kencang naik. loh. Aku belum pernah naik. Aku pernah. Pengen padahal. Supirnya aku suruh duduk belakang, aku duduk di depan. Oh pantas harusnya kencang kakak nyetir. Oh iya, pantas dia nggak berani bilang tayo lagi orang mamanya yang bawa ya kan. mayo gitu ya. Iya mayo. Iya. Kita lihat dulu videonya kalau gitu ya, Dreamers. Sih bang, kronologis awalnya bang. Kronologinya mobil ini mau keluar kan itu dia mobil TKP ini dia nyebrang mau ngambil parkiran mobil ini tapi dia nggak tahu mobil ini mau mundur kan itu di belakangnya mobil ini posisinya harap ke sana ke depan jadi pas begitu dia mobil ini mundur tersenggol lah dia kan itu jatuh pas di bawah mobil Daily. Nah, jadi terseret mobil Daily dia sedikit posisi cek di rumahnya yang lukanya bagian muka, tangan yang paling parah perut sama agak sinilah karena posisinya ada hitam. Jadi ada inisiatif bawa ke rumah sakit. Jadi dibawa ke rumah sakit sama bibi itu pakai uang pribadi. Nah, pakai uang pribadi kalau nggak lama pulanglah dia ke rumah. Terus pulang nggak lama balik. Rumah sakit mana bang? Rumah sakit mana? Rumah sakit USU. Rumah sakit USU ya bang. Berarti nggak sampai berapa lama dia balik lagi ke rumah? Iya, karena dia nggak mau di ronsen. Dia nggak mau. Rumahnya di mana bang? Rumahnya di Negara. Kos. Namanya siapa bang? Hendrik. Udah lama dia jadi tukang parkir bang? Lama kan dia. Kali 10 tahun. Nah itu tadi mengenai yang petugas parkir yang
diserempet Benar juga apa sekali. dibilang namanya itu ya kan. Ini ada Terjatuh dan terlindas lah ya. enggak lah kok terlindas kena gledek gitu. Tertabrak ya. Terseret. Oh iya. Dari kata abang itu gitu. Terseret. Nah, ini ada reporter kita. Kita langsung aja kita tanyain Bang W atau Kak W? Anugrah. Oh, Bang Anugrah. Oke. Halo, selamat sore Bang Anugrah. Halo, selamat sore Kak Nani dan Kak Tari. Oke, Bang. Bang, mengenai pemberitaan pertama ini, Bang. Macam mana sih emang kronologisnya kejadiannya bisa salah satu petugas parkir ini terseret sama bus Metro Daily nih, Bang? Silakan laporannya, Bang. Baik Kak Lani dan Kak Tari. Jadi insiden kecelakaan itu terjadi pada hari Senin di tanggal 13 bulan Juni kemarin. Dan itu memang kecelakaannya sekitar pukul 11 siang gitu di jalan Yamin Ginting di Kecamatan Medan Baru. Jadi pada saat itu Hendrik ya yang merupakan petugas parkir saat itu sedang melakukan tugasnya untuk memarkirkan atau mengeluarkan kendaraan yang saat itu sedang terparkir di salah satu toko gitu ya, toko yang ada di sana. Nah, pada saat mengeluarkan itu dia memang berada di belakang mobil Avanza yang saat itu sedang terparkir di sana. Nah, kemudian dia mencoba untuk mengatur lalu lintas yang ada di belakangnya, namun tanpa apa yang terjadi, kemudian memang mobil Avanza yang dia parkirkan itu mengenai badannya gitu. Kemudian dia terjatuh dan turut juga menyenggol dari bus Trans Metro Daily yang pada saat itu melintas juga begitu. Dan setelah dia jatuh tersenggol mobil Avanza, kemudian ada mobil Trans Daily yang Metro Daily maksudnya yang melewat, kemudian juga mengenai badan dia begitu, sehingga dia terseret tidak terlalu jauh memang, namun Hendri mengalami luka-luka di bagian tubuhnya, di bagian kanan, di bagian kepala, kaki, dan juga bagian pinggul yang cukup mengalami luka yang cukup serius. Nah, memang itu kecelakaannya itu di minggu kemarin ya Pak, di tanggal 13, mungkin ada informasi yang terbaru yang kita dapatkan, itu di tanggal 13 bulan Juni kemarin. Dan pada saat itu memang korban langsung dilarikan oleh sejumlah warga yang ada di sana, kemudian juga untuk dibawa ke rumah sakit Siti Hajar. Nah, pada saat kejadian memang mobil Avanza itu memang langsung pergi begitu. Dari pengakuan keluarga, baik keluarga dan juga saksi mata, setelah terserempet, korban jatuh dan akhirnya tersambar dari bus Trans Metro Daily itu, korban langsung pelaku atau pengemudi bus Avanza itu langsung pergi. Begitu juga bus Metro Daily yang saat itu memang juga pergi begitu. Dan korban dilarikan ke rumah sakit Siti Hajar. Kemudian tidak beberapa lama kemudian korban itu kembali pulang begitu, karena memang pada saat itu dianggap sudah tidak mengalami luka yang cukup parah begitu, hanya luka-luka. Namun setelah beberapa hari di kosannya yang berada di Jalan Yamin Ginting, ternyata korban mengerang kesakitan begitu, karena memang di bagian pinggul begitu, di bagian pinggul itu mengalami luka yang cukup serius dan sampai mengalami pendarahan. Jadi setelah kembali pulang dia kembali dirujuk ke rumah sakit USU. Namun tidak beberapa lama di rumah sakit USU dia dibawa ke rumah sakit Royal Prima, dan akhirnya atas persetujuan keluarga dia kemudian menjalani operasi di bagian pinggul. Sampai saat ini memang korban masih berada di rumah sakit Royal Prima untuk proses pemulihan begitu, Kalani dan Kak Tari. Oke Bang, pada saat kejadian Bang, apakah di situ macet atau gimana Bang? Karena itu kayaknya agak kencang ya Bang, Metro Daily-nya ya. Dan apakah ada saksi mata Bang yang melihatnya Bang? Nah memang pada saat itu menurut saksi mata, keterangan saksi mata memang mungkin setelah karena di situ tidak jauh dari Jalan Dr. Mansur yang kita tahu di situ terdapat lampu merah ya. Mungkin kondisi lampu
sedang hijau dan memang sedang berjalan. Memang kalau kita lihat dari rekaman CCTV yang kita dapat itu memang bus Transmetro Daily itu memang melaju cukup cepat ya gitu, sehingga terjadi kecelakaan tersebut begitu Kak. Dan memang si juru parkir ini atau Hendrik ini memang sempat terkena begitu, terjatuh ketika memarkirkan mobil Avanza itu dan tiba-tiba langsung tersambar oleh bus Trans Metro Daily begitu Kak. Oke Bang, kira-kira adakah tanggung jawab ataupun klarifikasi dari pihak Transmetro Daily ini atau bahkan si supir pada saat mengendarai busnya itu Bang? Nah, memang pada saat kejadian langsung kedua bus tersebut, baik itu Avanza dan juga bus Trans Metro Daily memang langsung pergi meninggalkan lokasi begitu. Namun tadi sudah kita dapatkan kabar bagaimana dari maksudnya dari Trans Metro Daily menyatakan kalau mereka sudah akan bertanggung jawab begitu ya dalam proses perawatan di rumah sakit. Sampai sejauh ini sudah beberapa hari korban ini menjalani perawatan di rumah sakit, termasuk juga menjalani operasi. Nah, itu nantinya akan ditanggung biayanya begitu oleh Jasara Harja begitu Kak. Namun dari pihak keluarga tadi juga kita sempat berkomunikasi dengan pihak keluarga, abang iparnya dari korban ini menyatakan kalau sejauh ini memang dari bus atau dari perusahaan bus Trans Metro Daily ini belum bertemu dengan pihak keluarga untuk membicarakan secara kelanjutan begitu ya proses dari pemulihan, karena memang keluarga mengaku mereka kesulitan keuangan soal bagaimana proses pemulihan, karena memang si korban ini mengalami cukup serius luka-luka di bagian kanan ya, bagian tubuh bagian kanan hampir merata itu di bagian badan, tangan dan kepalanya sampai ke kakinya memang cukup mengalami luka-luka yang cukup serius. Dan mereka khawatirnya tentu setelah nantinya akan soal masa pemulihan yang mungkin akan berjalan sampai beberapa bulan, mereka pastinya akan butuh uang begitu, karena si korban ini juga tinggal seorang diri ya, karena dia memang bujangan atau orang yang belum menikah begitu di umur yang sudah mencapai 39 tahun dan dia hanya tinggal di dalam sebuah kos-kosan. Dan memang pemasukan dari korban ini memang hanya dari menjaga parkir itu, karena itu memang sampai sejauh ini belum ada pembicaraan secara langsung oleh pihak keluarga dan bus gitu Kak. Oke itu Bang, emangnya juru parkir ini nggak punya BPJS ya Bang ya? Atau dia bukan petugas parkir ini ya kan? Yang legal khusus ya? Iya. Atau dia parkir liar gitu Bang? Petugas parkir liar? Nah, kalau sampai sejauh ini tadi ada pengakuan memang dia sudah lama ya menjadi tukang parkir di situ, dan tadi kita juga sempat bertemu dengan pengurus atau ketua parkir yang ada di sekitar Jalan Jamin Ginting. Mereka menyatakan kalau itu memang dia adalah memang petugas parkir yang berjaga di situ. Nah, namun untuk BPJS sendiri memang BPJS tidak mengakomodir ya untuk kasus-kasus kecelakaan begitu. Jadi memang untuk proses pemulihan memang tidak akan ditanggung BPJS, melainkan dari Jasara Harja begitu Kak. Oh begitu. Jadi Bang, Jasara Harjanya udah keluar belum ya Bang? Untuk biar kan lumayan kan Bang bisa untuk biaya perobatan ya. Nah, sampai sejauh ini dari informasi yang kita dapat memang Jasara Harja hanya masih memberi dari proses perawatan operasi dan juga proses perawatan selama di rumah sakit. Untuk uang kompensasi mungkin saya belum bisa mendapatkan informasi sejauh itu Kak. Namun untuk biaya operasi sampai sejauh ini memang pihak keluarga sudah menyatakan kalau itu akan ditanggung oleh pihak Jasara Harja. Oh berarti udah ditanggung semua ya Bang? Oke, terima kasih untuk informasi Bang Anugrah. Selamat sore Bang. Selamat sore Bang. Selamat sore Kalani dan Katari. Nah itu deh mengenai pemberitaan pertama kita tuh tadi. Setahu aku kalau misalnya pihak Jasara Harja itu memang cepat sih. Iya. Kalau misalnya ini ya hari ini kejadian besoknya biasanya udah dieksekusi orang. BPJS nggak ngeklaim ya, kenapa? Kalau itu tentang mungkin kecelakaan.
Hah? Nggak. Enggak, tadi kan dibilang sama Bang. Pilihannya sebenarnya kalau nggak Jasa Harja yang mengeluarkan atau BPJS yang mengeluarkan, itu sih biasanya pilihannya dua. Tapi katanya Tapi kan nggak BPJS tercover cuman- katanya BPJS. Berarti pihak Jasa Harja yang mengambil alih. Oh begitu. Nah itulah tadi pemberitaan pertama. Kok langsung keluar pula? Iya, terpencet kayaknya. Iklan. Itu kayak kita dua nggak deh? Pakai topeng nggak? Ya udah kita Kok lanjut. ngeri ya kan? Kenapa? Baru kakak jelaskan langsung keluar itu ya, kan videonya ya. Video apa? Itu tadi lah. Oh ya udah lanjut video berita kedua. Macam Kak. ngingetin aku yang apa film Dono dulu deh, yang si Bokir pakai itu kan, topeng-topeng itu deh. Yang mana? Gak tahu, karena anak milenial. Ya udahlah, ini ada berita kedua nih Tribuners ini. Tentang apa itu? Mengenai Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan atau Lanal TBA berhasil mengagalkan peredaran narkotika di perairan Asahan dengan barang bukti sabu 29 kg dan 60 butir pil ekstasi hari ini. Wih, ini prestasi nih, Dek. Menggagalkan peredaran narkotika. Dulu pun gitu juga. Gimana? Yang apa Tanjung ya? Balai? Tanjung Balai memang populer ya, Yang Dek? kita dulu yang sama Bang Alif yang mengenai ganja di Blangkerang ya kan? Lupa. Ada. Ini lupa kali lanjut, Kak. Kalau misalnya kau Kayak utang sama Tanjung aku, Balai ingat? terus ya bermasalah di sana. Karena kan dia pintu masuknya, Dek. Iya ya. Dari Batam, dari Singapura, Oh, langsung di situ. ke luar negeri ya. Kalau ke kampung kan nggak mungkin muter-muter ya nanti naik kereta api. Nah jadi barang bukti tersebut diperoleh dari 2 orang warga Tanjung Balai yang menyamar sebagai nelayan menuju perbatasan Indonesia Malaysia. Wow. Tuh, jadi penyeludupan ini dilakukan menggunakan kapal kaluk nelayan yang menyembunyikan narkotika di dalam fiber ikan berwarna kuning. Nah, jadi Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah dalam press release-nya di Makolanal TBA menjelaskan kedua tersangka berinisial RS dan S merupakan warga Sungai Merbau, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Dekat rumah nenekku berarti. Iyalah itu kan emang daerah apa Teluk Nibung itu? Memang udah populer Pak dari dulu banyak. ya kan. Jadi di mana S merupakan nahkoda kapal yang memiliki ABK RS. Nah, jadi yang menjelaskan pengungkapan ini diketahui berawal dari pengamatan tim intelijen Lanal TBA yang mengetahui bahwa adanya kapal kaluk nelayan yang akan masuk ke Indonesia dengan menyelupkan narkoba. Berarti memang udah dipantau. Udah lama kalau kayak gini. Nggak heran ya kan. Iya. Itulah ya kan. Jangan-jangan gara-gara itu ikan-ikan di situ mabuk nggak dibagi-bagi orang itu. Mungkin biar Ya kan? biar gampang juga diangkat ya. Iya kan Ikan. agak Bahaya juga loh kalau kita makan ikan itu. nge-fly dia kan naik ke atas deh kurasa deh. Oh gitu, biar gampang nangkapnya ya. Iya. Jadi sehingga dilakukanlah penyisiran di sepanjang Sungai Asahan. Selanjutnya ditemukan adanya kapal nelayan dengan ciri-ciri serupa sehingga dilakukan pemberhentian. Aduh. Ternyata dapat lah Terciduk ya. lah. Terciduk lah ya kan. Ya, Jadi udah ada yang sepandai-pandainya, berarti memang udah dipantau dari Iya, kemarin deh. dipantau. Jadi sepandai-pandainya abang nelayan ini di balik fiber itu diletakkan narkotika kan, Dek. Ketahuan juga ya kan. Betul ya. Jadi saat dilakukan penggeledahan lah ya kan, Dek, barang bukti sabu dan ekstasi tersebut disembunyikan di dalam fiber ikan yang bertujuan untuk mengelabui petugas katanya. Sehingga ditemukanlah 29 bungkus narkotika jenis sabu. Beratnya itu kurang lebih 1 kilogram dan ekstasi diperkirakan 60 butir. Bayangkan, Dek, uangnya udah berapa tuh? Berapa duit tuh ya? M kurasa. Iya. Iya. Berarti kalau pil ekstasi 2 butir aja udah banyak. Nanti CTM itu enggak Ya kurasa salah itu. Nanti CTM betul ya kan. obat ngantuk gatal ya. ya. Hah? Obat tidur loh. Itu kan obat alergi nggak? Iya, gatal bisa tidur juga CTM. Iya kan? Nah, jadi kan saat dilakukan penyelidikan lebih lanjut diketahuilah ada keduanya berangkat dari pabrik es di daerah Kapias Tengah, Kota Tanjung Balai pada hari Senin katanya. Jadi selanjutnya kan keduanya diberikan 1 buah handphone dan kapal kaluk oleh seorang berinisial F yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang dan masih dalam pengejaran. Berarti dia masih DPO. Berarti ada 3 nih ya kan. Betul. 1 yang berinisial F, 2 lagi eksekutornya. Atau F itu bosnya ya? Fafa kurasa. Iya, itu bosnya kali ya. Fafa muda kurasa. BF. F. Fanta. Iya F kan? Bos F. Iya, Iya kan? bos F. Ya udah lanjut. Kita nggak ada nama kita yang di sini F yang. Nggak ada. Ya udah kita lanjut nonton videonya aja kan langsung.
Ungkapan narkoba ini Pak dari Lanal. Baik, jadi keberhasilan Lanal Tanjung Balai Asahan dalam rangka penggagalan penyelundupan narkotika itu jenis sabu-sabu dan ekstasi ini adalah merupakan suatu prestasi di tahun 2022 ini. Keberhasilan ini diawali dengan adanya operasi intelijen yang dilaksanakan oleh tim unit Intel Lanal Tanjung Balai Asahan, yaitu mendapatkan informasi bahwa akan ada penyelundupan narkoba. Sehingga pada hari Minggu tanggal 20 Juni dilaksanakan briefing untuk menggelar operasi intelijen. Kemudian menggelar operasi untuk penindakan. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 jam 03.30 dilaksanakan patroli untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan semua kapal-kapal yang keluar dari alur Sungai Asahan ini. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2022 ini sekitar jam 06.55 berhasil kita mendeteksi sesuai dengan informasi yang didapat ciri-ciri dari kapal-kapal yang dicurigai akan membawa jenis sabu-sabu. Selanjutnya pada jam 07.15 berhasil ditangkap dan dideteksi betul-betul ada narkotika sehingga dibawa ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berapa tersangka dan jumlah barang buktinya Pak? Tersangka ada dua orang, satu nakoda, satu ABK. Kemudian barang bukti ada sabu-sabu jenis ekstasi kurang lebih 20,1 kg. Kemudian jenis sabu-sabu kurang lebih 29 kg. Apa merupakan jaringan internasional? Modus operandi yang digunakan itu sangat penting. Jadi modus operandinya ini adalah pengedarannya dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan suatu upah, ya, untuk upah dan juga untuk mengedarkan narkotika sehingga mungkin masyarakat khususnya Tanjung Balai Asahan ini banyak yang menggunakan narkotika dan akan menjadi ketergantungan sehingga semakin mudah nantinya untuk mengedarkan narkotika di wilayah tersebut. Bila berhasil berapa upahnya dan? Internasionalnya Jenderal? Ya. Jaringan internasional atau gimana? Jaringan internasional tidak ada sampai sekarang, kita juga masih menyelidiki apakah ada keterlibatan jaringan internasional. Untuk upahnya sendiri mungkin ada pengakuan tersangka kemarin? Untuk pengakuan tentang upah belum, kita masih, karena ini baru kemarin ya, jadi masih dalam penyelidikan, masih dalam koordinasi. Mungkin nanti dari penyidik BNN yang akan mengungkap tersangka dan barang bukti akan diserahkan ke penyidik yang berwenang, yaitu untuk pendalaman dan proses hukum lebih lanjut, yaitu Kepala BNN Provinsi. Nah, itu dia tentang yang tadi penangkapan itu ya Kak. Penangkapan apa sabu ya? Iya, berhasil digagalkan. Iya, ekstasi ya. Langsung aja ke Bang Alip ini. Bang Alip lagi ya. Mana mukanya? Halo, selamat sore. Kayaknya makin subur aja Selamat ya sore, Bang Bang di Ali. sana. Kayaknya enak ya makanan di sana ya. Gulai loma. Makan kurang bakar deh. Di sini enak Kak makannya arwana Kak. Iya, gulai loma di sana ya Bang. Iya Kak. Kau sampai bingung abang mau ngomong apa gara-gara kau bilang Ya udah kayak Bang. gitu. Kau main PC loh deh. Oh iya. Kakak kan juga merasa. Bang Alif, nah mengenai penggagalan ini nih, nah pengedaran narkotika nih Bang. Nah, kalau boleh tahu Bang kronologi terjadi penangkapannya ini dan kecurigaannya pangkalan anggota TNI ini, Angkatan Laut ini, kenapa Bang? Apakah ada tanda-tandanya di situ Bang atau memang sudah menjadi sudah terpantau sejak lama ini Bang Alif? Silakan Bang laporannya. Iya, terima kasih Kak Lani. Awalnya pada Senin tanggal 20 Juni 2020 lalu, di mana tim intelijen Lanal TBA telah mencium atau mendapatkan informasi adanya narkotika jenis sabu yang akan masuk ke perairan Asahan melalui Sungai Asahan. Nah, di mana informasi yang didapat narkotika tersebut dibawa oleh 2 orang dengan menggunakan kapal kaluk yang biasa digunakan oleh nelayan. Nah, saat itu pihak Lanal TBA melakukan penyisiran mulai dari pagi hingga ke malam hari.
Nah, hal tersebut dilakukan selama 2 hari. Namun penyisiran tersebut menuahkan hasil di mana saat pada sekitar pukul 03.00 WIB, kapal yang dimaksud melintas di perairan Sungai Asahan dan langsung disergap oleh tim intelijen Lanal TBA. Nah, saat itu kedua pelaku berdalih atau berkilah bahwasanya tidak membawa narkotika. Namun saat dilakukan pemeriksaan, narkotika tersebut disembunyikan di dalam fiber ikan yang biasa digunakan oleh nelayan untuk menyimpan ikan agar lebih lama. Gitu Kak Lani kira-kira. Oh begitu. Selain 2 tersangka ini Bang, ada lagi nggak sih Bang yang bakal kerciduk juga Bang? Ya, Kak Lani, terima kasih. Dari informasi terakhir, kami sempat wawancara tadi dengan Pangko Armada 1. Dia menjelaskan bahwasanya kedua ini merupakan suruhan dari salah seorang pria berinisial F yang merupakan warga Tanjung Balai, di mana F ini menyuruh keduanya untuk mengambil atau memindahkan dari kapal satu ke kapal lain, di mana dua ini untuk mengambil narkotika di tengah laut yang berasal dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Nah, namun dalam perjalanan mereka diberikan 1 unit handphone untuk menghubungi pembeli atau penadah. Nah, namun saat penadah tersebut tidak dapat dihubungi, nah disitulah tim intelijen berhasil mengamankan kedua orang tersebut. Oke Bang Alip, kira-kira 2 yang dikatakan nelayan ini apakah dites urin juga kah kira-kira Bang Alip? Ya, tadi sempat dilakukan tes urin, keduanya negatif dari narkotika. Namun hasil lab dari narkotika tersebut ada 29 bungkus dinyatakan 29 tersebut adalah narkotika jenis sabu dan 60.000 butir tersebut adalah pil ekstasi gitu Kak. Oke. Ada informasi nggak Bang kira-kira akan dibawa kemana sebenarnya tujuannya ini Bang? Informasi yang beredar narkotika tersebut akan diserahkan kepada seorang wanita, namun inisialnya masih dirahasiakan karena masih akan dilakukan pengejaran Kak. Oh begitu yang Bang. berada di Tanjung Balai. Kedua tersangka ini emang sering jadi kurirnya atau baru ini kali Bang terjadi Bang? Ya Kak, terima kasih. Dalam pengakuannya tadi keduanya tersebut mengaku ini merupakan kali pertama, dan untuk upahnya sendiri mereka belum mengetahui berapa karena upahnya diberikan setelah berhasil mengantarkan narkotika tersebut kepada penadahnya. Oh begitu Bang, jadi mereka berapa tuntutan tahun ini Bang, kalau boleh tahu Bang? Kalau misalnya biasanya Kak, kalau untuk narkotika jenis sabu di atas 5 gram itu hukumannya dikenakan pasal 114 tentang narkotika Kak, di mana hukuman maksimalnya itu mati atau seumur hidup Kak. Masya Allah. Oke Bang, jadi kira-kira barang buktinya itu akan diserahkan ke mana dulu nih Bang? Ya, untuk barang bukti sabu tersebut diserahkan kepada BNN Provinsi Sumatera Utara, di mana kasus ini juga akan dikembangkan lagi oleh BNN Provinsi Sumatera Utara Kak. Sedikit tambahan Kak, tadi Pangko Armada juga menjelaskan kalau sempat narkotika jenis sabu dan pil ekstasi ini diterima oleh penadah, keduanya atau 29 kilo tersebut dinilai dengan harga 88 miliar Kak. Wow, gila. Banyak juga ya 88 miliar ya. Tapi Bang nggak terdetek ya Bang ya, si yang di tengah lautnya ini, kapal yang menyerahkan kepada orang ini itu nggak terdetek ya Bang sama tim TNI Angkatan Laut Bang? Untuk itu Kak, katanya masih dilakukan penyelidikan karena kapal tersebut berada di antara perbatasan Indonesia dan Malaysia Kak. Gitu. Oh begitu. Bang, terus si F ini Bang, kalau boleh tahu udah tahu nggak sih Bang ada di mana gitu ya kan? Karena kan Mesti DPO tadi. Mesti DPO ya. Oh, mesti DPO. Ya udahlah kalau gitu. Ya udahlah Bang Alip. Informasi selanjutnya Bang Alip ya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bang. Terima kasih Kak Lani. Langsung dipatahkan sama Ibu Lani ya. Aku ngomong ya. Aku masih mau nanya di mana. F itu berarti si perempuan itu katanya loh. Berarti yang nyuruh perempuan? Ya mungkin. Jangan tahu deh. Hah? Bodimu kan macam yang
Jadi aku sini pura-pura gitu ya kan, nyari informasi. Nyari seluk-seluk ya kan. Tapi kan nama aku nggak, inisialnya nggak Kan Futari. Firlani. Futari. Ngeri ya kan. Itulah 88 miliar deh, kau bayangkan lah. Fupriadi. Oh iya itu dia. Atau Feli. Nelly. Ya itulah dek lah atau ya Febri Tania. Cuman dia saat ini ya. Iya kan? Iya. Itu kok bayangin 88 miliar dek dihargai 29 kg dan 60 butir pil ekstasi itu. Aduh. Apa nggak kaya kali dek yang dapat penadahnya ini dek. Gila dek. 88 miliar. Kayak mana duit itu ya banyaknya? Aku ngebayangin gitu kan. Kalau misalnya aku kasih lah 1 miliar. Ya kan kalau kita dapat. Nanti kau ke Indra Kents ketangkap. Gak mau lah aku deh. Ya aku jadi saksi. Baru masuk Indra Kents udah suruh tarik masuk penjara juga. Kan lucu kayak gitu. Jadi kakak kayak pencucian uang, money laundry. Di bawah ada Nelly Kents. Jangan dibahas-bahas tentang Indra Kents. Oh iya. Nanti Nelly Kents. Iya nanti Nelly Kents. Nelly Kents adalah adiknya Indra Kents. Iya betul. Tapi hati-hati kak, nanti dia diciduk lagi loh, nggak bisa lagi loh men. Ya kan? Iya, aduh ngeri lah pokoknya ya kan. Pokoknya daerah Tanjung Balai ini populer, gak cuma Monja ya kan dek. Iya. Tapi yang kayak ini-gini pun jadi pintu atau masuk. Atau jangan-jangan kak orang itu sebenarnya pura-pura jadi nelayan bawa Monja katanya. Aku bawa Monja ikan loh. Dek, kan di fiber ikan ditaruhnya. Makanya aku rasa nanti udah. Makanya letak di Monja, bilangnya kak diselip-selipkan baju-baju itu gitu ya. Jangan kau. Ngajarin nggak boleh ya. Tahu betul juga itu dek. Betul. Berapa miliar loh dek. Iya kan, makanya betul juga kak. Udah bisa bayar utang negara. Makanya setiap baju selipkan, kan lampai. Udah bisa bayar utang negara kita loh. Iya kan, 8 miliar. Iya aku bantu lah untuk negara ya kan. Kalau aku dapat aku kasih lah untuk negara. Nggak mungkin, mau kosong. Tangkap duluan nih kalau masuk penjara. Ante-ante mau tuh sak kapal-kapalnya menjadi saksi deh. Dia angkat langsung. Nah itulah tadi berita mengenai narkotika nih ya kan, bahaya narkotika. Berarti secara nggak langsung kita tahu nggak sih kalau itu nilainya itu 29 kg plus berapa 60 butir ekstasi itu berarti tingkat pemakaian narkotika di Medan ini banyak. Di Indonesia ini lagi banyak lagi meningkat. Buktinya bisa 88 miliar loh. Berarti kan emang lagi banyak-banyaknya yang make nih. Berarti banyak lah uang orang Indonesia. Dibilangnya ada duit. Sikit-sikit semua untuk beras aja pun orang itu ngantri sembako. Untuk kayak gini ada ya kan? Ada lah. Untuk makanya kan berarti kan banyak yang mengkonsumsi narkoba itu jadi banyak deh. Makanya diambil itu kan kebayangan 29 kg deh. 88 miliar. Aku kebayang lagi 88 miliar. Ya udahlah kak, lanjut lah. Untung dikasih tahu abang itu kan. Jadi nggak bisa tidur malam kita deh. Iya kan. Mikir 88 miliar. 88 miliar. Macam orang-orang ya kan. Iya itu orang-orang 46. 88 loh. Oh orang-orang 88 deh. 48 deh. Nggak tahu lah. Ya udah kak, ini ada lebih menyeramkan lagi kak. Oke, ini ada berita ketiga nih. Iya, aku menyeramkan lagi orangnya nih kak. Apa ini? Kalau dia mau aja kakak lah, karena agak-agak ini suaranya kak. Apa? Jadi nggak mau aja bapak ini, entah kenapa. Kayaknya bapak ini kurang ini kali ya. Ini ada videonya? Nggak ada videonya. Kita lah ngomong-ngomong di sini. Pokoknya bapak ini kayaknya asik marah-marah. Coba lah kak tanya. Aku nggak tahu siapanya. Kenapa bapak ini marah-marah? Nah, jadi ini mengenai perseteruan antara pengacara Rasman Arif Nasution versus mantan kliennya Dr. Richard Lee yang terus berlangsung dengan tensi tinggi. Jadi kali ini Rasman Nasution mengamuk sampai teriak-teriak terhadap Dr. Richard Lee dan tim kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa hari ini. Jadi semalam, meski Rasman Nasution mengamuk dan berbicara dengan nada tinggi, namun Richard Lee tak ambil pusing. Iyalah orang dia dokter dek. Betul. Kalau ambil pusing tinggal minum obat dong. Betul itu. Nah jadi dia terlihat duduklah santai di dekat tim kuasa hukumnya, bahkan dengan santainya Richard Lee memberikan lambang sarangeo dengan jarinya. Sarangnya deh, bukan yang jari tengah gini deh, ini bukan loh. Gini. Ya gini dong. Oke. Nah jadi ibu nih sempat mengomentari perilaku Rasman Nasution yang membuat gaduh. Aku nggak tahu loh beritanya ini deh. Aduh, kakak masa nggak tahu sih yang dia kemarin ada berseteru juga dengan Uya Kuya, marah-marah. Terus juga berseteru juga sama Hotman Paris. Dan dia ini juga mantan katanya sih dia dipecat sama Iklima Kim. Iya Iklima yang mantan asprinya si Hotman Paris.
Lanjutlah berita ininya. Jadi kegaduhan ini terjadi sebelum dimulainya sidang mediasi dan perkara gugatan yang diajukan Rasman Nasution. Jadi diketahui Rasman Nasution ini menggugat Richard Lee karena tak terima dipecat sepihak sebagai kuasa hukumnya. Ia pun mengajukan tuntutan senilai 20 miliar rupiah. Jadi awalnya kan si Rasman Nasution ini merasa kesal mendengar mantan kliennya tersebut datang. Ia pun mencari sosok Dr. Richard Lee di seluruh ruangan. Jadi setelah melihat si Richard Lee ini, Rasman Nasution pun langsung berteriak, "Hai tersangka, saya mau ketemu tersangka," katanya. "Hai tersangka, saya mau ketemu tersangka," katanya gitu. Jadi itulah kata si Rasman Nasution ini sambil menunjuk dokter kecantikan tersebut. Iya. Mungkin dia Mungkin bapak ini minta skincare kali, minta facial atau apa kan? aku rasa. Terus bapak ini, terus si Richard Lee ini mungkin nggak sempat, ya udah Iya, sama yang lain aja. Kok ngamuk, kok emosi. Bapak ini kok emosi, makanya dia kurang perawatan kali, makanya si ngamuk aja bapak ini. Kayak DS kan? ya kan, kayak DS. Siapa? DS. Oh iya. Kakak kok senang kali sih sama keluarga Jadi DS itu. banyak orang yang mencoba menenangkannya termasuk kuasa hukum Richard Lee. Namun Rasman Arif Rasman Arif Nasution bersikeras ingin bertemu dengan dokter kecantikan itu. Kurasa dia mau konsultasi. Iya, konsultasi gimana, Dok? Cuman nggak sanggup lah, dokter Richard Lee ini kan mahal. Iya bener. Nggak sanggup pula. Tapi nanti ada yang Pak itu 88 miliar ya kan? Iya mungkin, bagi-bagilah sama kami Pak. Dia belinya kantor dokter Lee mana tahu. Terus katanya kan dia dipecat juga Kak sama ini. Terus dia sama si Iklim Hakim itu kan. Terus dia aku lihat juga ada perseteru juga. Yang dia marah-marah mau masuk ke Kopi Joni loh. Yang dia dihadang-hadang, nggak dibolehin masuk gitu katanya. Terus dia marah-marah. Kenapa sih marah-marah aja Pak ini? Kayaknya Bapak ini kurang nongkrong apa ya mungkin ya. Tapi jadi, Kak, ini dengar-dengar kawannya ini kita loh, bos kita. Siapa? Yang rambut putih itu. Oh kawan iya. deket. Pantes beritanya di up kurasa. Iya, mungkin biar terus apalagi kita pula disuruh ngomong, kita nanti ditandai duluan. Mungkin biar datang kemari. Oh iya. Yang mananya? Yang mana? Yang Bang Hotman-nya Dr. Richard Lee atau yang inilah yang Rasman ini. Nanti dia ngomong-ngomong sama kita. Kan ada bos kita sadarin lah. Ini nih jumpa aja sama bos kita dulu gitu ya kan. Mana tahu dia chatnya rambut Bang Agus ya kan. Sama Dr. Richard Lee juga dibawa ya kan. Iya betul itu. Jadi dalam sidang mediasi itu pihak Richard Lee meminta kaukus. Artinya Richard Lee meminta pihak yang berbicara dengan mediator katanya. Jadi sehingga Rasman harus melakukan hal yang sama dengan memberikan jawaban kepada mediator. Rasman mengaku proses kaukus ini terlalu berbelit katanya. Dengan ada permintaan ini, Rasman menyebut pihak Richard Lee tak memiliki nyali untuk berhadapan dengannya. Dia kira ini pertandingan tinju apa? Bagus dimasukkan diri. Iya betul, bagus Holy Wings itu. Bapak ikut. Sama si ini, siapa satu lagi Kak, yang pengacara yang satu lagi, yang kontroversial itu siapa? Yang mantannya gelas-gelas kaca. Oh si Abbas ya. Iya, Farhad Abbas. Bagus sama itu dia. Aku kalau itu nunggu kali aku. Iya kan? Pokoknya di mana Holy Wings ya? Ya. Pertandingan tinju. Bagus Bapak ikut aja Pak, daripada Bapak marah-marah. Bagus ikut tinju. Jadi terungkapkan lah emosi dia itu dengan pertandingan tinju. Nanti kami lah Pak jadi tim hore-horenya ya kan Kak? Jadi nggak pakai bacot ini kan? dia Kak, Bapak itu loh. Tahu kan? Oh iya. Kayak kenal lah, kayak tahu ya kan? Iya. Bapak ini katanya orang Medan ya. Orang Medan. Dek ngeri loh Dek. Iya. Nanti itu yang punya 88 miliar nggak? Iya kayaknya iya. Baju Bapak ini kuning mentereng cantik ya kayak mentereng kali kuningnya. Kacamatanya pun ngeri ya. Iyalah pokoknya. Makanya kami juga udah ngasih masukan ke Bapak, ya kan Kak? Sampai di-upload sama si Hotman Paris ya, Dek ya? Iya, di-upload sama Hotman Paris. Tapi kok dia ngapa ya? Apa? Kura-kura ninja ini ya? Iya, tapi dia termasuk pengacara yang hits lah Kak di Indonesia. Jadi ya kata kan? Bang Hotman ini ya kan sudah dipecat, masih aja ngaku-ngaku belum dipecat katanya gitu. Banyak kali berarti dia dipecat sama yang artis-artis ya? Jadi begitu banyak klien yang udah kabur dan memilih pengacara lain. Apakah sisa-sisa kliennya mau walaupun kasus-kasus kecil juga akan pindah ke pengacara lain katanya. Kita tunggu babak baru berikutnya katanya. Bagaimana dengan calon-calon klien? Masih kamu memakai jasa pengacara seperti ini katanya. Bang Hotman banyak tuh mengupload ini kan mengenai dia ya. Iya, mengenai dia. Kuasa nyebelin orangnya ya kan. Nggak tahu lah, kita nggak. Karena Bang Hotman kan jarang ngapuk-ngapuk tentang orang kan. Iya betul, Bang Hotman ini kecuali, kan orangnya
kecuali yang agak-agak cemana gitu, cewek-cewek cantik ya kan. Iya, kalau jadi cewek kalau cantik tiba-tiba kayak gini yang diuploadnya berarti kan dia nyebelin gitu ya. palak juga kurasa. Oh, gitu. Udah naikkan aja langsung ke Holy Wing ya deh. Oh iya, biar bertarung orang. Bilang sama Bang Hotman Kak biar dinaikkan Bang Hotman terus. Oh, Bang Hotman Jadi, lawannya. Enggak loh, Bang Hotman lah yang punya itu kan. Iya. Iya, masa dia yang punya nggak level lah deh lawan betul dia itu. juga. Tapi sama si Abbas tadi. Iya. Kan Iya, gimana iya, itu berdua itu biar kita nonton ya Iya, kan. iya. Nanti kalau misalnya siapa yang Pasti viral ya kan? siapa yang benyok diapain sama Dokter Lin nanti. Iya kan, nanti ada Dokter Richard Lee juga di situ. Oke lah, itu aja lah pemberitaan kami Tribuners 3 berita terupdate pastinya. Jangan lupa pokoknya saksikan Selamat Sore Medan dari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore pastinya dengan host-host Terkece. Pasti ada kalau kami cukup di hari Rabu jam 5 sore. Lewat Betul. sedikit aja lah, ya kan. Betul. Itu aja lah Tribuners, terima kasih yang udah nonton hari ini, murah rezeki ya. Pokoknya kalian jangan lupa follow semua akun Tribun Medan Daily, TikTok, YouTube, website semuanya kalian ikuti supaya kalian tahu perkembangan dan berita-berita terkini dan terupdate pastinya. Jadi saya Lani, Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Tribuners. Assalamualaikum. Selamat sore Medan.